Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Namun, pada kali ini kita hanya membahas sampai dengan elastisitas saja. Materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama ada pengertian elastisitas, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menggambarkan seorang anak yang sedang bermain trampolin. Saat anak bermain trampolin, dia akan selalu terpendal ke atas saat menaikinya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena lembaran trampolin terbuat dari bahan yang elastis. Lalu, apa itu elastisitas dan apa itu benda plastis? Selanjutnya kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu ada benda elastis atau bahan elastis. Benda elastis adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan saat gayanya dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh yaitu ada karet gelang, balon, ban, dan lain-lain. Contohnya yaitu misalkan karet gelang. Karet gelang jika kita berikan gaya atau kita tarik, maka karet gelang tersebut akan merenggang atau akan bertambah panjang. Tetapi saat gayanya itu kita hilangkan, karet akan kembali lagi ke bentuk semula. Itulah yang dikatakan sebagai benda elastis. Selanjutnya kita akan membahas benda plastis. Apa itu benda plastis? Benda plastis atau non-elastis adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan saat gayanya dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Sebagai contoh, ada plastisin, tanah liat, kertas, dan lain-lain. Misalkan pada plastisin kita berikan gaya, maka plastisin itu akan berubah bentuk. Tetapi saat gayanya itu kita hilangkan, plastisin itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Itulah yang disebutkan sebagai benda plastis. Pada umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis itu pasti juga memiliki sifat plastis. Nggak percaya? Coba kalian ambil karet gelang, kemudian tarik terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Perhatikan apa yang terjadi. Mula-mula mungkin karet akan tetap kembali ke bentuk semula. Tetapi kalau karet gelang itu ditarik dengan gaya yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, maka karet lama-kelamaan akan kendor. Dan sampai di titik tertentu, karet tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itulah yang disebut dengan plastis. Jadi, kondisi ini menandakan kalau elastisitas karet sudah terlampaui. Jika gaya yang kita berikan semakin besar sehingga melewati batas kemampuannya, maka akan putus. Jadi, hubungan antara gaya yang diberikan pada karet itu sebanding dengan pertambahan panjang karetnya, sesuai pada grafik berikut. Jadi ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang karet. Coba perhatikan. Garis lurus O ke A ini menunjukkan bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Ketika gayanya diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lagi lurus, sudah agak miring. Hal ini menandakan bahwa linearitas dari pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O ke A hingga sampai B itu disebut sebagai daerah elastis atau disebut sebagai deformasi elastis, yaitu jika benda yang kita berikan gaya akan berubah bentuk tetapi dia akan bisa kembali ke bentuk semula. Apabila gaya F semakin besar hingga melewati titik B, maka batas elastisitasnya sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, karet tidak bisa kembali ke bentuk semula atau karet akan kendor. Inilah yang disebut dengan plastis. Dan kalau gaya ini terus diperbesar hingga titik C, maka karet ini akan patah atau putus. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi elastisitas? Nah, yang mempengaruhi elastisitas yaitu ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang pertama yaitu tegangan. Misalkan sebuah balok kita tarik dengan gaya F di kedua ujungnya,
Benda ini dikarenakan mengalami tegangan. Jika kita tinjau di bagian dalamnya, maka gaya tarikan F ini akan tersebar rata pada luasan penampang. Oleh karena itu, tegangan ini didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda tersebut. Nah, tegangan ini diberikan simbol sigma. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan F per A, di mana F ini adalah gaya tarik atau gaya tekan pada kawat yang bersatuan Newton. A ini merupakan luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat, dan sigma merupakan tegangan, satuannya yaitu Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yang kedua itu ada regangan. Regangan adalah perubahan ukuran benda yang diberikan tegangan F. Jadi, jika benda ini kita berikan gaya F, maka benda ini akan berubah ukuran. Misalnya, pir ini kita tarik, maka panjangnya akan bertambah. Benda mula-mula di sini, panjang pir di sini awalnya adalah kita sebut sebagai L0. Dan ketika mendapat gaya F menjadi L. Dengan demikian, perbedaan panjang benda delta L itu sama dengan L min L0. Nah, dari sini regangan itu dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda, yaitu bisa delta X atau delta L terhadap panjang mula-mula. Regangan dirumuskan sebagai berikut, di mana E yaitu sama dengan delta L per L0, di mana delta L ini merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter, dan ini adalah L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, dan E merupakan regangan atau strength. Nah, regangan ini tidak memiliki satuan. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Selama gaya F yang bekerja pada benda elastis ini tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perbandingan antara tegangan dengan regangan ini adalah konstan. Nah, bilangan konstan ini dinamakan sebagai modulus elastis, sehingga modulus elastis ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Secara matematis, modulus elastisitas dirumuskan sebagai E sama dengan sigma per E, di mana sigma ini merupakan tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat dan E merupakan tegangan, sedangkan E besar ini merupakan modulus elastisitas. Nah, dari rumus modulus elastisitas ini dapat kita jabarkan lagi, di mana tegangan tadi merupakan rumusnya yaitu F per A per tegangannya adalah delta L per L0. Maka dapat kita simpulkan bahwa E sama dengan F dikali L0 per delta L kali A. Nah, ini merupakan rumus lain dari modulus elastisitas. Sebagai contoh soal, yaitu sebuah kawat panjangnya 100 cm ditarik dengan gaya 12 Newton, sehingga panjang kawat ini menjadi 112 cm. Tentukan regangan yang dihasilkan kawat. Mula-mula diketahui sebuah kawat dengan panjang 100 cm sehingga L0 adalah 100 cm ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton sehingga panjang kawat menjadi yaitu L menjadi 112 cm. Tentukan tegangan yang dihasilkan. Tegangan ini memiliki rumus yaitu delta L per L0, di mana delta L ini rumusnya yaitu L min L0. Maka dapat diketahui L ini panjangnya 112 cm dikurangi dengan 100 cm per 100 cm.
Maka E ini adalah 12 cm per 100 cm. Maka regangan yang dapat kita ketahui sebesar 0,12. Jadi regangan yang dihasilkan oleh kawat yaitu sebesar 0,12. Kesimpulannya yaitu elastisitas merupakan sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Dalam elastisitas, terdapat besaran-besaran yang berkaitan dengan sifat elastisitas suatu benda, yaitu terdapat tegangan, dan modulus elastisitas. Tegangan atau stres adalah perbandingan gaya tarik atau gaya tekan terhadap luas penampang benda, yang dapat kita rumuskan sigma sama dengan F per A. Tegangan atau strain adalah perubahan relatif bentuk benda atau delta L terhadap bentuk awal R0. Suatu benda yang mengalami tegangan dapat dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Sementara itu modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan tegangan. Dengan dapat dirumuskan E sama dengan sigma per E. Seperti itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.